Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ira Bundel. Hari ini saya Nurul Sabila, mahasiswa manajemen semester 5 STIE Pasundan akan mengulas dua pilar penting, yaitu manajemen perbankan syariah dan ilmu fikih. Apa sih hubungannya? Kita akan melihat bagaimana sistem keuangan modern ini berakar kuat pada hukum Islam. Mengapa perbankan syariah berkembang pesat di Indonesia? Pertama, ini adalah isu mendasar. Islam bagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah a way of life atau jalan hidup yang menuntut adanya sistem ekonomi yang sejalan dengan keyakinan. Kedua, didukung oleh fakta bahwa muslim adalah mayoritas. Ada upaya besar untuk membumikan konsep muamalah atau transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Faktor ketiga, dan yang paling krusial, adalah larangan mutlak terhadap riba. Banyak transaksi di bank konvensional yang dianggap mengandung riba, mendorong umat untuk mencari alternatif yang murni syariah. Keempat, niat baik ini didukung oleh pemerintah dengan mengakomodasi aspirasi umat dan menetapkan perbankan syariah ke dalam hukum positif di Indonesia. Lalu, yang terakhir, kita termotivasi oleh keberhasilan negara-negara lain seperti Malaysia, Sudan, dan Iran dalam mengembangkan bank syariah. Ini adalah 5 pilar yang membuat perbankan syariah hadir dan bertahan. Perkembangan ini bukan hanya fenomena lokal, tapi juga global. Bank Islam menunjukkan kekuatan atau IB strength dan penyebaran yang luas, tidak hanya di kalangan muslim tetapi juga non-muslim. Respon dunia terhadap sistem ini sangat positif, terlihat dari munculnya program-program baru di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, Amerika, baik dalam praktik perbankan maupun dalam kurikulum pendidikan. Ini membuktikan bahwa ekonomi syariah adalah sistem yang relevan secara universal. Fikih itu adalah pengetahuan kita terhadap hukum yang dalilnya itu menggunakan usaha pemahaman manusia. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum Islam hasil dari penelitian dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang sangat rinci. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita telaah pondasi teoritisnya, yaitu ilmu fikih. Secara bahasa, fikih berarti paham atau mengerti yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah, hukum praktis yang digali dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang terperinci. Singkatnya, fikih adalah ilmu yang mempelajari syariat Islam secara rinci, termasuk dalam hal muamalah. Mengapa fikih penting? Pertama, karena ini adalah perintah Allah. Kedua, fikih adalah kunci utama untuk memahami Al-Quran dan Sunnah secara benar. Dalam konteks sosial, fikih muamalah adalah mengambil porsi terbesar dalam ilmu keislaman karena mengatur interaksi harian kita. Mempelajari fikih memiliki dampak besar, seperti melenyapkan ekstremisme dan meruntuhkan aliran sesat, karena ia memberikan pemahaman yang lurus dan mendalam tentang hukum Allah. Lalu, apa sih hubungan antara fikih muamalah dan perbankan syariah? Hubungan antara fikih muamalah dan perbankan syariah sangat fundamental. Pada dasarnya, fikih muamalah adalah teori dan perbankan syariah adalah praktiknya. Perbankan syariah tidak bisa beroperasi tanpa fikih, karena fikihlah yang menetapkan akad-akad yang sah, mulai dari jual beli, murabahah, bagi hasil, mudorabah, hingga sewa atau ijarah. Fikih berfungsi sebagai filter dan landasan hukum yang memastikan seluruh kegiatan perbankan bebas dari riba, ketidakjelasan, dan spekulasi. Bank syariah adalah wujud konkret dari komitmen untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil sesuai dengan nilai-nilai fikih muamalah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah adalah jawaban modern yang berakar pada tradisi keilmuan Islam yang kuat, yaitu fikih muamalah. Keduanya saling melengkapi, membawa sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga berkah dan kepatuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.